Selamat berjumpa kembali dengan Hana Suprapti. Mari saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan singkat. Biarlah firman Tuhan hari ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa Allah yang maha dahsyat yang mengurapi setiap kita sehingga firman Tuhan ini bisa memberikan kemampuan kita untuk terus berjalan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini Mazmur 37 ayat 23 berkata firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita melangkah bersama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan berjanji, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang tangan kita. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa jalan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah ditetapkan Tuhan, kalau kita mengalami keadaan yang kurang baik, tetap mengucap syukur, sebab itulah yang ditetapkan. Karena kita dianggapnya berkenan sehingga semua boleh diizinkan kepada Tuhan. Waktu saya melakukan firman Tuhan, waktu saya mulai melangkah pelayanan, pernah kejadian sesuatu yang belum pernah kami alami. Ketika itu, karena saya tahu langkahku ditetapkan Tuhan, waktu itu saya dipanggil orang untuk melayani Tuhan lewat orang itu baru pernikahan. Orang yang luar dari orang Islam nikah dengan orang Kristen dan keluarga mereka mengucilkan mereka dan mereka minta tolong, minta dilayani. Sedangkan rumahnya jaraknya jauh, antara saya Surabaya Barat, ini Surabaya Timur, jadi ujung ke ujung. Waktu itu saya diizinkan Tuhan, pas tidak punya uang sama sekali, bensinnya pas habis, sehingga di saat seperti itu saya tetap melakukan dan saya berdoa, Tuhan, apakah saya pergi atau tidak? Kalau saya pergi, kami percaya karena sudah tahu motornya nggak ada bensinnya. Akhirnya saya pergi, saya minta Tuhan, kehendak-Mu jadi Tuhan. Kalau aku memang harus pergi melayani orang ini Tuhan, aku minta berikan aku kemampuan, kekuatan, dan minta perlindungan. Aku percaya. Akhirnya saya pergi tanpa bensin, saya minta tanda, penuhi aku dengan sukacita-Mu Tuhan. Kalau memang aku harus melayani hari ini, Tuhan, aku percaya malaikat Tuhan yang menggendong saya, membawa saya sampai ke tempat tujuan. Setelah saya pergi, saya di jalan, waktu itu saya di jalan, di tengah-tengah jalan, iblis gak kurang akal karena motor saya gak ada bensinnya. Dia langsung berkata, di lampu merah stopan, iblis itu bicara, Han, bensinmu habis, motormu itu merah, nanti meledak. Lah saya spontanitas, saya teriak, diam kamu iblis. Akhirnya di jalan lampu merah itu, di stopan itu, semua orang melihat, semuanya lengak-lengok mencari tahu mana ada iblis. Akhirnya orang-orang itu mencari, ngeliatin saya semua karena saya yang teriak seperti itu tadi. Akhirnya saya pergi, iblis dengar baik-baik, aku pergi, aku tidak pakai bensin, tapi aku pergi digendong malaikat. Jadi aku akan sampai tempat tujuan, pulang pergi dengan selamat. Akhirnya betul saudara, setelah saya ke tempat orang, selesai melayani orang itu, saya pulang, di tengah jalan dicegat lagi. Hana, dengar baik-baik, motormu ini sudah merah ini, sudah nanti sebentar lagi tinggal meledak. Saya ngomong lagi, diam kamu iblis. Saya tidak akan terjadi apa-apa karena saya gendong malaikat. Sampai ke rumah saya selamat dan tidak terjadi apa-apa. Benar saudara, akhirnya saya pulang dari rumah, tidak terjadi apa-apa. Saya sampai ke rumah dengan selamat. Lah saya ini lupa gitu. Lupa kalau motornya itu sudah nggak ada bensinnya. Besoknya saya diundang orang, pergi aja saya nggak lihat bensin. Saya pergi pelayanan sampai 2 hari pelayanan tanpa bensin itu. Terus yang terakhir saya pelayanan membawa renungan. Terus ibu pendetanya itu bilang,
Ini Han buat beli bensin aja dimasukkan ke kantong saya. Akhirnya saya pulang pas sudah di depan pom bensin, tahu-tahu langsung berhenti. Kek gitu, motornya mandek. Ternyata bensin itu memang sudah habis, waktunya sudah beli. Akhirnya saya beli bensin pas waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah diizinkan Tuhan, kita ditetapkan, kita dianggap berkenan, sehingga masalah-masalah boleh terjadi. Tapi cara bagaimana kita menghadapi itu saja, saudara. Bukan masalah salah atau benar, tetapi soal respon. Ketika kejadian seperti itu, kita mengalami keadaan yang tidak baik, respon kita bagaimana kepada Tuhan? Iman seorang percaya bisa dilihat ketika ada masalah. Ketika kita ada masalah, baru kelihatan iman kita. Karena bagaimana cara menghadapi. Orang dunia juga mengalami keadaan yang sama, tetapi cara menghadapi. Sukacita kita tidak ditentukan punya uang atau tidak punya uang, ada masalah atau tidak masalah. Sukacita ditentukan oleh Tuhan, yaitu karena Roh Kudus. Jadi kita tetap melangkah situasi dalam keadaan apapun, kita tetap bisa melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita dianggap berkenan sama Tuhan dan semua masalah diizinkan, yang ditakutkan apa? Tuhan sudah berjanji apabila kamu jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah banyak, saudara. Prosesnya itu beda-beda, tetapi cara menghadapinya itu yang penting. Apabila kita terus-menerus kita berpegang, kita sadar bahwa kita ditetapkan langkah kita oleh Tuhan. Masalah apapun Tuhan akan terus tetap menyertai kita. Di tengah masalah keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberi kemampuan kita sehingga kita tetap terus berani mengucap syukur dalam keadaan apapun, mengucap syukur dalam segala hal. Ada juga di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kalau kita Tuhan terus minta Tuhan, Tuhan sendiri yang akan terus mengatakan firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu kita terus hidup, kita terus dipimpin Tuhan, dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita sudah ditentukan, kita sudah bersih talenta, karunia untuk melakukan penginjilan. Penginjil itu tidak semudah itu, saudara. Tetapi kuncinya bukan orang hebat dan pintar, saudara. Tapi kita punya hati mengasihi jiwa. Kita minta Tuhan kekuatan, maka kita bisa melayani Tuhan di tengah keadaan situasi. Saya jarang sekali, saudara, untuk pegang uang. Tujuannya apa? Saya tahu langkahku ditentukan Tuhan, sehingga saya diberi kekuatan, saya diberi kemampuan untuk melakukan sebagai seorang penginjil. Saya sudah keliling Jawa Timur naik motor, saudara. Ke Banyuwangi saya naik motor. Itu kalau kita melayani pergi, apalagi di luar orang-orang di luar Tuhan, kita yang harus memenuhi mereka. Jadi kita bukan datang untuk mencari supaya dapat uang, tetapi kita datang untuk supaya dia jiwa. Motivasi saya cuma jiwa. Di mana saya pergi ada di situ. Jiwa harus diselamatkan, jiwa harus dimenangkan untuk kerajaan Allah. Tujuannya cuma satu itu saja, saudara. Walaupun kita pergi jauh kemanapun, Tuhan terlalu menyertai saya. Tuhan terus membimbing saya. Bukan saya orang pintar, saya orang bodoh, saudara. Saya ini orang bodoh, kalau SD kelas 2 bisa apa? Tetapi saya mau dipakai Tuhan mulut saya. Dan saya minta Tuhan pimpin. Makanya Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, kemana saya pergi, kemana saya harus melayani. Di situ diizinkan hal-hal yang tidak enak mengalami.
Kalau kita diizinkan sesuatu terjadi, kita tidak punya uang, kita harus pergi melayani, bagaimana? Kita harus melangkah. Kita minta Tuhan, kehendakmu jadi Tuhan, maka aku akan pergi. Kalau Tuhan suruh aku pergi walaupun tidak punya uang, aku akan pergi. Tuhan akan terus tepat pada waktunya. Pernah saya pergi juga pelayanan dalam penginjilan saya itu. Saya pelayanan ke daerah Pasuruan, kampung pelosok saudara. Rumahnya jaraknya jauh-jauh. Waktu saya mau berangkat, malamnya itu sudah mimpi saya itu. Ada ular di tengah jalan nyegat saya, itu pas di Sidoarjo perempatan. Saya dalam mimpi itu seperti itu jelas, akhirnya saya tetap pergi walaupun saya sudah mimpi. Nah Tuhan terus suruh bilang, pakai jaket yang tebal, pakai celana jeans yang tebal, pakai baju jaketnya yang tebal, celananya yang tebal. Lah saya itu ngomong, panas Tuhan, nggak enak kalau pakai tebal-tebal. Tuhan itu bilang pakai jaket yang tebal, pakai celana jeans yang tebal. Lah seandainya saya gak nurut, akhirnya karena Tuhan bicara terus, akhirnya saya oke Tuhan, oke. Lah saya waktu itu diatur baju saya, celana, sepatu juga diatur. Pakai New Era yang pertama ada itu yang paling awet. Sampai Tuhan diberi pakai itu sandal itu. Akhirnya saya pakai sandal itu, apa yang terjadi di situ? Waktu itu ada orang mabuk, lampu masih merah itu. Ada orang mabuk nabrak setirnya, dia itu nyantol ke setir saya. Pas waktu gitu orangnya jalan wes kenceng, tahu-tahu lampu hijau. Saya keseret, motor saya keseret, di bawahnya mobil, lampu hijau langsung jalan. Beberapa meter gitu. Saya jatuh sama anak didik saya ajak. Lah kita itu di bawahnya mobil, kita berdua itu seperti kayak orang gurauan. Anak buahku bilang, hari ini hari mujizat ini mujizat mbak, hari ini hari mujizat. Sama gak yang ditulungi orang karena dipikirnya kita itu gurauan. Setelah begitu kita bangun sendiri, ada yang nulungi kita bangun. Sudah orang ribut ini sudah lepas ini, lengan saya ini lepas karena saya langsung saya tarik, saya bilang dalam nama Yesus, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi tulang-tulang itu akan mematahkan orang fasik. Tulang utuh tidak terjadi. Pas saya tarik sekuat tenaga cetak, akhirnya balik utuh. Ini bengkak, langsung bengkak, ini bengkak. Motor saya itu miring saudara, setirnya miring. Akhirnya keadaan miring, saya tetap pergi. Saya ngomong sama anak buah saya, bagaimana jalan, let's go, kita pergi. Akhirnya kita dalam keadaan miring seperti itu, kita pergi sakitnya setengah mati. Akhirnya saya sampai dari Pasuruan Dewesa itu saudara, kalangan Madura. Tapi di sana saudara, bener yang kita layani memang setan tidak mau. Karena waktu itu kita mau pelayanan pelepasan, ada orang Madura juga, dia kena santet. Ketika kita pergi, kita mengalami kemenangan, kita terobos dalam kemenangan. Walaupun bengkak badan saya, sepedanya rusak semuanya, tapi di situ saya mengalami sukacita. Di situ banyak mujizat. Akhirnya banyak orang yang membawa banyak orang datang ke Tuhan. Orang itu promosikan nama Tuhan. Orang itu sendiri yang cerita-cerita kepada orang. Sehingga saya sering pergi ke situ, ke daerah itu, banyak mujizat-mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi. Sehingga saya pulang ke Surabaya balik, badan saya bengkak semua, tapi saya terus bersyukur, saya memuji Tuhan, saya tingkatkan pujian penyembahan saya. Di situ saya mengalami sesuatu sukacita yang tak terhingga. Karena apa? Banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi saya bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan. Jadi intinya keadaan apapun yang terjadi, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali melayani tetap melayani. Jangan kita karena masalah kita kalah dengan masalah, tapi masalah itu untuk dipakai Tuhan supaya kita semakin cinta akan Tuhan, semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga apabila ada masalah, kita harus tetap bersyukur, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga dalam kehidupan kita terus ada di dalam kontrol Tuhan. Kita dipakai hanya untuk supaya orang banyak bertobat. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.